Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di sini kami dari kelompok 4, terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Arini Safa'ah, Nabila Pangestika, Wahyu Novitasari, Erina Putri, dan Gina Nurvila yang akan menjelaskan tentang sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Langsung saja ya. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Pada kali ini saya akan membahas poin pertama, yaitu perbandingan sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo dan untuk pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi. Perbedaan utama antara pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo yaitu terletak pada apa yang ingin diukur oleh auditor. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, yaitu untuk menentukan apakah tingkat pengecualian populasi cukup rendah, untuk mengurangi resiko pengendalian karena mengurangi pengujian atas rincian saldo, untuk perusahaan publik guna menyimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif demi tujuan audit pengendalian internal dan laporan keuangan. Lalu menurut SA 500, ketika merancang pengujian pengendalian dan pengujian rinci, auditor harus menentukan cara pemilihan unsur untuk pengujian yang efektif dalam mencapai tujuan prosedur audit. Karena agar memperoleh bukti audit untuk menarik kesimpulan yang memadai sebagai basis opini auditor yang dapat diperoleh salah satunya dengan melaksanakan prosedur substantif, termasuk pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Lalu, pengujian substantif atas rincian saldo memusatkan perhatian atas saldo-saldo akhir buku besar untuk laporan realisasi pendapatan dan belanja serta neraca. Contoh dari pengujian terinci atas rincian saldo termasuk konfirmasi untuk saldo piutang, pemeriksaan fisik persediaan, dan pemeriksaan kontrak utang dengan pihak lain. Lalu, pengujian substantif atas transaksi bertujuan untuk menentukan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi yang telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi. Sebagai contoh, auditor melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk menguji apakah transaksi yang dicatat benar-benar ada dan transaksi yang ada itu semua telah dicatat. Auditor juga melakukan pengujian ini untuk menentukan apakah transaksi belanja telah dicatat dengan benar, transaksi belanja telah dicatat pada periode yang tepat, belanja telah diklasifikasikan dengan benar dalam neraca, dan apakah belanja yang telah diikhtisarkan dan diposting dengan benar ke buku besar. Jika auditor merasa yakin bahwa transaksi telah dicatat dan diposting dengan benar, auditor dapat meyakini bahwa jumlah dalam buku besar itu benar. Selanjutnya adalah sampling non-statistik. Menurut SA 530, sampling audit didefinisikan sebagai penerapan standar audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis yang memadai bagi auditor untuk dapat menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Lalu tujuan penggunaan sampling audit adalah untuk memberikan basis yang memadai bagi auditor untuk dapat menarik kesimpulan mengenai populasi yang menjadi sumber pemilihan sampel. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan sampling statistik dan sampling non-statistik. Sampling statistik adalah suatu pendekatan sampling yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak. Yang kedua, penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel, termasuk untuk mengukur risiko sampling. Pendekatan sampling yang tidak memiliki dua karakteristik tersebut maka dianggap sebagai sampling non-statistik. Lalu yang selanjutnya adalah ada 14 langkah yang dalam pengujian atas rincian saldo. Tahap yang pertama ada merencanakan sampel.
yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, menyatakan tujuan pengujian audit. Auditor mengambil sampel untuk pengujian atas rincian saldo untuk menentukan apakah saldo akun yang sedang diaudit telah dinyatakan secara wajar. Lalu, tahap yang kedua, memutuskan apakah pengambilan sampling audit dapat diterapkan. Sampling audit dapat diterapkan setiap auditor telah berencana membuat kesimpulan mengenai populasi berdasarkan sampel. Lalu yang ketiga, mendefinisikan salah saji. Sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo berfungsi untuk mengukur salah saji moneter, yaitu salah saji yang terjadi apabila item sampel disalah sajikan. Yang keempat, yaitu mendefinisikan populasi. Dalam pengujian atas rincian saldo, populasi disebut sebagai item yang membentuk sebuah populasi yang tercatat. Auditor akan mengevaluasi apakah populasi yang tercatat mengandung salah saji atau overstatement atau kurang saji. Lalu yang kelima yaitu mendefinisikan unit sampling. Untuk unit sampling audit non statistik atas rincian saldo, unit sampling merupakan item yang membentuk saldo akun. Auditor dapat menggunakan item yang membentuk populasi yang tercatat sebagai unit sampling untuk menguji semua tujuan audit kecuali untuk tujuan kelengkapan karena mereka harus memilih sampel dari sumber yang berbeda. Lalu tahap yang keenam yaitu menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi. Auditor menggunakan salah saji yang dapat ditoleransi untuk menentukan ukuran aspek dan mengevaluasi hasil sampling non-statistik. Auditor memulainya dengan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas dan menggunakan total tersebut memutuskan salah saji yang dapat ditoleransi bagi setiap akunnya. Lalu yang ketujuh, ada menentukan risiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah. Risiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah atau ARIA adalah risiko sampel yang dipilih mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang tercatat tidak mengandung salah saji yang material ketika dinyatakan salah saji secara material. Ingat bahwa ARIA merupakan istilah yang ekuivalen dengan ARO atau Acceptable Risk of Orphalence. ARIA dapat ditetapkan sebagai kuantitatif seperti 5% ataupun 10%, ataupun bisa dinyatakan secara kualitatif seperti rendah, tinggi, sedang, dan sebagainya. Lalu tahap yang ke-8 ada mengestimasi salah saji dalam populasi. Auditor akan membuat estimasi salah saji dalam populasi berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan klien dan menilai risiko inheren dengan mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis yang telah dilakukan. Lalu yang ke-9 ada menentukan ukuran sampel awal. Jika menggunakan sampling non-statistik ini, maka auditor akan menentukan ukuran sampel awal dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengujian atas rincian saldo. Untuk membantu auditor dalam membuat keputusan terkait dengan ukuran sampel, maka auditor akan mengikuti pedoman yang berlaku. Lalu tahap yang kedua ada memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit yang terdiri dari tahap memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Terus selanjutnya yang tahap ketiga ada mengevaluasi hasilnya, yaitu dengan melakukan generalisasi dari sampel ke populasi dan memutuskan akseptabilitas dari populasi. Lalu ada menganalisis salah saji, kemudian ada pun tindakan yang dapat diambil jika populasinya ditolak, yaitu yang pertama tidak mengambil tindakan sehingga pengujian atas bidang audit lainnya telah selesai, lalu melaksanakan pengujian audit yang diperluas pada bidang tertentu, meningkatkan ukuran sampel, menyesuaikan saldo akun, meminta klien untuk mengoreksi populasi, dan menolak untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya membahas tentang sampling unit moneter. Apa sih sampling unit moneter itu? Sampling unit moneter merupakan metode sampling statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian atas rincian saldo karena memiliki kesederhanaan statistik bagi sampling atribut serta memberikan hasil statistik yang diekspresikan dalam dolar atau mata uang lainnya yang sesuai. Yang pertama, kita akan membahas perbedaan antara sampling unit moneter dan sampling non-statistik. Yang pertama yaitu dari definisi. Kalau definisi dari unit sampling adalah suatu dolar individual. MUS memiliki fitur yang penting seperti definisi unit sampling sebagai suatu dolar individual dalam saldo akun.
Metode statistiknya yaitu sampling unit moneter berasal dari fitur yang berbeda ini. Yang kedua yaitu dari ukuran populasi adalah populasi dolar yang tercatat. Metode pemilihan sampel dalam MUS yang akan dibahas tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan belum tercatatnya item evaluasi. Yang ketiga, ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus statistik. Ini melalui 14 langkah sampling yang sudah dibahas di atas. Dibahas teman saya sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan PPS. Apa sih PPS itu? PPS yaitu probability proportional to the sample selection. Sampel PPS dapat diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak, komputer, atau teknik sampling sistematis. Auditor juga dapat menggunakan pemilihan acak atas dolar ketimbang pemilihan sistematis. Salah satu masalah dalam menggunakan pemilihan PPS adalah bahwa item populasi dengan saldo tercatat 0 tidak memiliki peluang untuk dipilih menjadi pemilihan sampel PPS, walaupun mungkin mengandung salah saji. Kemudian, saldo kecil akibat kurang saji yang signifikan memiliki kesempatan yang kecil untuk dimasukkan ke dalam sampel. Yang kelima yaitu auditor menggeneralisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan teknik MUS. Tanpa memandang metode sampling yang dipilih, auditor harus menggeneralisasi dari sampel ke populasi dengan A. Memproyeksikan salah saji dari hasil sampel ke populasi. B. Menentukan kesalahan sampling yang terkait. Hasil statistik yang diperoleh dari menggunakan MUS disebut dengan batas salah saji, misstatement bounds. Batas salah saji tersebut merupakan estimasi lebih saji maksimum yang mungkin atau batas salah saji atas dengan area tertentu. Yang keenam yaitu aturan keputusan formal digunakan untuk memutuskan akseptabilitas. Kemudian ketujuh, pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas digunakan untuk setiap akun dan bukan salah saji yang dapat ditoleransi. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu menentukan ukuran sampel dengan menggunakan MUS. Yang pertama, resiko yang dapat diterima dari penerimaan yang salah. Area merupakan penilaian auditor atas tingkat assurance yang dibutuhkan bagi aplikasi sampling. Yang kedua, nilai populasi yang dicatat. Nilai dolar populasi diambil dari catatan klien. Yang ketiga, salah saji yang dapat ditoleransi. Salah saji yang dapat ditoleransi pada umumnya sama dengan materialitas kerja. Namun auditor dapat mengurangi jumlah salah saji yang dapat ditoleransi ini jika populasi yang diuji kurang dari 100%. Yang keempat, salah saji yang dapat ditoleransi sebagai persentase nilai populasi. Auditor menghitung salah saji yang dapat ditoleransi sebagai persentase nilai populasi yang tercatat. Yang kelima, estimasi salah saji populasi. MUS adalah metode yang paling sering digunakan apabila tidak ada atau hanya sedikit salah saji yang diharapkan. Estimasi salah saji populasi biasanya berdasarkan pada hasil sampel tahun sebelumnya. Yang keenam, rasio estimasi salah saji populasi terhadap salah saji yang dapat ditoleransi. Auditor menghitung rasio estimasi salah saji terhadap salah saji yang dapat ditoleransi. Yang ketujuh, faktor keyakinan. Biasanya auditor menggunakan sebuah uji coba atau tabel untuk menentukan faktor keyakinan yang tepat. Yang kedelapan, ukuran sampel. Ukuran sampel yang dapat tepat kemudian dihitung sebagai faktor keyakinan dibagi dengan salah saji yang dapat ditoleransi sebagai nilai populasi dan persentase. Ukuran sampel sama dengan faktor keyakinan dibagi salah saji yang dapat ditoleransi. Yang kesembilan, interval sampling. Dapat dihitung dengan cara jumlah populasi dibagi dengan ukuran sampel. Pembahasan ketiga yaitu menggeneralisasi dari sampel ke populasi apabila tidak ada salah saji yang dapat ditemukan dengan menggunakan MUS. Setelah melakukan pengujian terhadap item-item sampel, auditor memproyeksikan salah saji sampel terhadap populasi dan menghitung penyisihan untuk resiko sampling apabila menggunakan MUS. Jika seluruh sampel diaudit dan tidak ada salah saji yang ditemukan dalam sampel tersebut, auditor dapat membuat kesimpulan tanpa melakukan perhitungan tambahan
bahwa jumlah populasi yang tercatat tidak mengandung salah saji yang lebih besar dari salah saji yang dapat ditoleransi menurut resiko spesifik penerimaan yang salah. Batas atas apabila tidak ada salah saji yang ditemukan disebut sebagai presisi dasar atau basic precision dan merupakan penyisian minimum bagi resiko sampling inherent dalam sampel. Perhitungan batas atas salah saji dapat melihat 3 langkah. Yang pertama, menghitung asumsi salah saji persentase atau tainting. Jika ditemukan salah saji, auditor akan menghitung salah saji yang diproyeksi dan penyisian untuk resiko sampling. Persentase salah saji pada unit sampling merupakan persentase salah saji atau tainting untuk keseluruhan interval sampling yang dihitung dengan membagi nilai salah saji dengan jumlah yang tercatat. Yang kedua, memproyeksi salah saji sampel. Salah saji yang diproyeksi adalah salah saji persentase dikali dengan interval sampling, karena persentase salah saji atau tainting adalah untuk keseluruhan interval sampling. Jika jumlah tercatat item sampel lebih besar dari interval sampling, maka salah saji yang diproyeksi sama dengan salah saji sampel aktual. Sekarang yang ketiga, menghitung penyisihan untuk rasio sampling. Salah saji yang diproyeksi akan meningkat sebesar penyisihan untuk rasio sampling yang dihitung sebagai presisi dasar ditambah penyisihan inkremental untuk rasio sampling atas salah saji yang ditemukan dalam unit sampling yang lebih kecil dari interval sampling. Tidak ada penyisian inkremental untuk resiko sampling yang dalam unit sampling lebih besar dari interval sampling karena semua unit monoter. Beberapa item sampel akan diuji sekaligus. Yang ketiga, MUS mudah diterapkan. Sampel unit monoter dapat dievaluasi dengan menerapkan tabel yang sederhana. Yang keempat yaitu MUS menghasilkan kesimpulan statistik dan bukan kesimpulan non-statistik. Banyak auditor yakin bahwa sampling statistik membantunya dalam membuat kesimpulan yang lebih baik dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sampling variabel adalah metode statistik yang digunakan oleh auditor. Sampling variabel dan sampling non-statistik digunakan untuk menguji atas rincian saldo yang memiliki tujuan yang sama untuk mengukur salah saji dalam suatu saldo akun. Perbedaan sampling variabel dan sampling non-statistik. Penggunaan metode variabel memiliki banyak kemiripan dengan sampling non-statistik. Dalam Sawyer's Internal Auditing mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara metode variabel dan sampling non-statistik dalam hal pelaksanaan perancangan sampling atau dalam pendekatan yang dapat mempengaruhi kompetensi bukti yang diperoleh atau tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kesalahan. Selanjutnya, distribusi sampling. Auditor menggunakan metode sampling variabel dalam auditing karena kita harus memahami distribusi sampling dan bagaimana distribusi tersebut mempengaruhi kesimpulan statistik auditor. Asumsikan bahwa auditor sebagai eksperimen mengambil ribuan sampel yang berulang dari suatu populasi yang memiliki nilai rata-rata X. Untuk setiap sampel, auditor menghitung rata-rata item dalam sampel dengan rumus. Sebelumnya ada kesalahan penulisan rumus di PPT dan makalah yang seharusnya X sama dengan sum XI per N, di mana X sama dengan nilai rata-rata item sampel, XI nilai setiap item sampel individual, dan N yaitu ukuran sampel. Setelah menghitung X untuk setiap sampel, auditor memplotnya ke dalam distribusi frekuensi. Sebagai X-star, 3 hal yang membentuk hasil eksperimen dalam mengambil jumlah sampel yang besar dari populasi yang diketahui. 1. Nilai rata-rata dari semua rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. 2. Jenis dari distribusi frekuensi rata-rata sampel adalah distribusi normal. 3. Persentase rata-rata sampel di antara dua nilai distribusi sampling dapat diukur. Interval statistik.
distribusi sampling akan memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan statistik atau inferensi mengenai populasi dan dapat dihitung dengan rumus CIX sama dengan X ditambah Z kali SE, di mana CIX yaitu interval keyakinan untuk rata-rata populasi, X yaitu titik estimasi dari rata-rata populasi, Z koefisien keyakinan, SE kesalahan standar rata-rata, dan Z kali SE yaitu interval presisi. Metode variabel. Setiap metode dibedakan menurut apa yang sedang diukur, dan ketiga metode variabel tersebut yaitu 1. Estimasi perbedaan, 2. Estimasi rasio, dan 3. Estimasi rata-rata per unit. Estimasi perbedaan. Auditor menggunakan estimasi ini untuk mengukur estimasi jumlah salah saji total dalam populasi. Apabila ada nilai tercatat maupun nilai yang diaudit bagi setiap item sampel, yang hampir selalu terjadi dalam audit. Yang kedua, estimasi rasio. Hampir sama dengan estimasi perbedaan, kecuali auditor menghitung rasio antara salah saji dan nilai tercatatnya, serta memproyeksikan populasi untuk mengestimasi total salah saji populasi. Yang ketiga, estimasi rata-rata per unit. Auditor fokus pada nilai yang diaudit dan bukan pada jumlah salah saji setiap item sampel. Yang selanjutnya, metode statistik berstratifikasi adalah metode sampling di mana semua unsur dalam total populasi dibagi menjadi 2 atau lebih subpopulasi, dan setiap sub diuji secara independen. Dan yang terakhir ada risiko sampling. Risiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah atau ARIA untuk sampling non-statistik. Untuk sampling variabel, auditor menggunakan ARIR serta risiko yang dapat diterima atas penolakan yang salah. Perbedaan ARIA dan ARIR yaitu ARIA adalah risiko statistik bahwa auditor telah menerima populasi yang dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Dan ARIR adalah risiko statistik bahwa auditor telah menyimpulkan suatu populasi mengandung salah saji yang material padahal sebenarnya tidak. Di sini saya akan menggambarkan tentang ilustrasi penggunaan estimasi perbedaan. Sebelum kita masuk ke ilustrasinya, kita harus terlebih dahulu mengetahui penggunaan estimasi perbedaan untuk apa sih sebenarnya. Nah, auditor biasanya menggunakan estimasi perbedaan ini untuk mengukur estimasi jumlah salah saji total dalam populasi apabila ada nilai tercatat maupun nilai yang diaudit bagi setiap item sampel yang hampir selalu terjadi dalam audit. Sebagai contoh nih, auditor dapat mengkonfirmasi sampel piutang usaha dan menentukan perbedaan atau yang biasa disebut dengan salah saji antara jumlah yang dicatat klien dan juga jumlah yang dianggap benar oleh auditor atas setiap akun. Auditor biasanya akan mengestimasi salah saji populasi berdasarkan jumlah salah saji dalam sampel. Hasilnya akan dinyatakan sebagai titik estimasi salah saji populasi ditambah atau dikurangi dengan perhitungan interval presisi pada tingkat keyakinan yang dinyatakan dengan melihat kembali pembahasan tentang distribusi sampling. Di sini biasanya auditor mengasumsikan terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi sampel acak sebesar 100 dari 1000 piutang usaha dan menyimpulkan bahwa batas keyakinan dari rata-rata salah saji piutang usaha adalah antara $28 dan juga $64 pada tingkat keyakinan 95%.
Nah, estimasi total salah saji populasi juga dapat dihitung dengan dikalikan 1000, yang $28 berarti menjadi $28.000, yang $64 menjadi $64.000. Nah, jika salah sajinya yang ditoleransi auditor adalah $100.000, maka populasi jelas dapat diterima. Namun apabila yang dicatat atau yang dapat ditoleransi auditor hanya sebesar $40.000, maka populasi tersebut tidak dapat diterima. Selanjutnya, dalam memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, auditor memerlukan sampel acak selain PPS, sehingga auditor harus menggunakan salah satu metode pemilihan sampel probabilistik untuk memilih 100 item sampel untuk konfirmasi. Dalam kasus ini, auditor menggunakan sampel acak yang dihasilkan oleh komputer. Auditor harus berhati-hati dalam mengkonfirmasi piutang usaha dan melaksanakan prosedur alternatif. Sebagai contoh nih, jika pelanggan mengembalikan konfirmasi serta menyatakan saldo yang benar adalah sebesar $887,12 dan saldo dalam catatan klien yaitu sebesar $997,12, maka terdapat perbedaan sebesar $110. Nah, perbedaan tersebut merupakan jumlah lebih salah saji jika auditor menyimpulkan bahwa catatan klien tidak benar. Dalam situasi no respon, salah saji yang ditemukan dengan prosedur alternatif akan diperlakukan serupa dengan salah saji yang ditemukan melalui konfirmasi. Pada akhir langkah ini, auditor menentukan nilai salah saji bagi setiap item dalam sampel, yang banyak diantaranya mungkin bernilai 0. Kemudian setelah memilih sampel dan melakukan prosedur audit, auditor harus mengevaluasi dari hasil tersebut. Nah, dalam mengevaluasi hasil, yang pertama itu kita menggeneralisasi dari sampel ke populasi. Terdapat 4 langkah dalam menggambarkan perhitungan batas keyakinan untuk penggunaan perbedaan estimasi. Yang pertama yaitu menghitung titik estimasi total salah saji, kemudian menghitung estimasi deviasi standar populasi, kemudian menghitung interval presisi, dan yang terakhir kita harus menghitung batas keyakinan. Kemudian setelah kita menggeneralisasi dari sampel ke populasi, kita menganalisis salah saji, kemudian memutuskan akseptabilitas populasi. Nah, dalam mengevaluasi hasil, yang pertama itu kita menggeneralisasi dari sampel ke populasi. Terdapat 4 langkah dalam menggambarkan perhitungan batas keyakinan untuk penggunaan perbedaan estimasi. Yang pertama yaitu menghitung titik estimasi total salah saji, kemudian menghitung estimasi deviasi standar populasi, kemudian menghitung interval presisi, dan yang terakhir kita harus menghitung batas keyakinan. Kemudian setelah kita menggeneralisasi dari sampel ke populasi, kita menganalisis salah saji, kemudian memutuskan akseptabilitas populasi. Seharusnya kita perlu menganalisis dari hasil yang telah kita peroleh. Berdasarkan fakta deviasi standar aktual yang 21,2 lebih besar dari estimasi di muka sebesar 20, dan titik estimasi aktual sebesar $9.040 lebih besar dari estimasi di muka yang sebesar $1.500, maka akan terlihat mengejutkan jika populasi tersebut dapat diterima. Akan tetapi, pengguna arir yang kecil akan menyebabkan ukuran sampel menjadi lebih besar ketimbang jika arirnya sebesar 100%. Jika arir sebesar 100%, yang sudah umum jika biaya audit tambahan untuk meningkatkan ukuran sampel berjumlah kecil, ukuran sampel yang diperlukan hanya 28. Dengan mengasumsikan ukuran sampel yaitu 28 dan titik estimasi akrual serta deviasi standar yang sama, batas keyakinan akan menjadi $29.559, sehingga nilai buku populasi ditolak. Auditor dapat menggunakan arir untuk mengurangi kemungkinan harus meningkatkan ukuran sampel jika deviasi standar atau titik estimasi lebih besar dari yang diharapkan. Kemudian seharusnya kita harus menentukan tindakan jika hipotesis kita ditolak. Jika hipotesis ditolak, maka ada 2 batas keyakinan terletak di luar rentang salah saji yang dapat ditoleransi. Populasi dianggap tidak dapat diterima.
Tindakan yang diambil auditor adalah sama seperti telah kita bahas untuk sampling non-statistik, yaitu kecuali estimasi lebih baik terhadap salah saji populasi telah dibuat. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Memilih sampel yaitu dengan sampling non-statistik, pertimbangan auditor digunakan untuk memilih unsur yang dijadikan sampel. Itu terdapat dalam SA 530. Karena tujuan sampling adalah untuk menyediakan basis yang wajar bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi yang menjadi sumber sampel yang dipilih. Menurut SA 530, mengizinkan auditor untuk menggunakan metode pemilihan dan dalam pemilihan sampel. Jadi auditor bebas menentukan metode mana yang menurutnya paling tepat. Lalu ada melaksanakan prosedur audit. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang tepat untuk tujuan yang hendak dicapai atas setiap unsur yang dipilih. Lalu selanjutnya ada pengevaluasian hasil sampling audit. Dalam SA 530, ketika auditor mengevaluasi hasil sampling audit, maka auditor harus menilai hasil sampel dan membuat kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi audit ini yaitu menurut SA 500, tujuan auditor adalah untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor. Untuk memperoleh bukti audit, salah satunya dengan melaksanakan prosedur substantif, termasuk pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Jadi, menurut kami, sampling audit diperlukan karena auditor akan mengambil sampel untuk pengujian atas rincian saldo, untuk menentukan apakah saldo akun telah dinyatakan secara wajar, ataukah saldo akun mengandung salah saji yang material, untuk kemudian ditarik kesimpulannya sesuai dengan tujuan penggunaan sampling audit dalam SA 530. Dalam membuat kesimpulan, auditor harus menentukan apakah penggunaan sampling audit telah menyediakan basis yang wajar untuk penarikan kesimpulan yang telah diuji. Jika auditor menyimpulkan bahwa sampling audit belum bisa memberikan basis yang wajar untuk menarik kesimpulan tentang populasi, auditor dapat melakukan beberapa hal alternatif yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.